Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Kurniawan, NPM 24781040 dari kelas Manajemen Informatika 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang routing atau router. Intinya tuh routing adalah komunikasi antar komputer yang berbeda network. Contohnya di sini saya membuat suatu kasus ya. Di sini saya akan mencoba masukkan satu router. Di sini saya akan pilih router 2811. Kita pasang di sini. Kita tambahkan 2 PC. Di sini PC 1. Di sini PC 2. Kemudian kita akan menghubungkan PC tersebut ke router tersebut. Dari PC satunya ke router juga. Ada kesalahan. Dan bahwa kalian ingat router itu fungsinya untuk menghubungkan antar komputer yang berbeda network. Jadi ketika ada 2 komputer yang terhubung ke router tersebut seperti ini, pasti kedua komputer ini berbeda network. Sebagai contoh, misal kita buat config di sini 192.168.1.0/24. Kita rapikan dulu. Di satunya ini 192.168.2.0/24. Misal seperti ini ya. Sebelum lebih jauh, kita ganti dulu nama PC ini biar tidak terlalu pusing. Kita ganti PC 1. Di sini
seperti ini. Nah, nanti kedua PC ini pasti saling bisa komunikasi karena kita menggunakan router ini. Dan komunikasi antar network ini, nah itulah yang disebut routing. Seperti itu. Oke, langsung saja kita langsung konfigurasikan. Di sini kita masuk ke config IP-nya, kita pilih desktop, IP konfigurasi. Di sini kita ambil contoh 192.168. Satu titik 10, kita enter, misalnya seperti ya, bebas ya teman-teman untuk menaruh IP addressnya, IP berapapun seperti itu. Kemudian kalau teman-teman ketika komputer komunikasi dengan komputer lainnya yang beda network, maka dia perlu gateway. Nah, gateway-nya nanti itu di IP-nya si router ini. Nah, jadi dari router ini kita perlu setting IP-nya terlebih dahulu. Nah, kita setting dulu sini 192.168.1.1. Kemudian di sini kita buat 192.168.2.1. Nah, nanti bagi PC 1 gateway-nya itu 1.1. Nah, di PC 2 gateway-nya 2.1. Seperti itu. Jadi di sini kita langsung saja masukkan gateway-nya seperti yang ada di yang tadi 192.168.1.1. Nah, jadi PC 2 misal kita ambil 192.168 2.10. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Lalu gateway-nya sama yang kita tulis, kita ketik tadi 192.168 2.1. Nah, terakhir kita perlu konfigurasi di router ini. Kita pencet, kita pilih CLI. Ini kita no.
huruf kecil semua ya teman-teman. Enter router, sini enable, enter, ini config, enter, sini interface FA 0/0, enter lagi. Ini kita perlu shutdown terlebih dahulu. Enter. Nah, ini udah hijau ya. Nah, kita masukkan IP address. Satu 192.168.1.1, lalu 255.255.0. Oke, di PC 1 ke FA0 sudah. Habis itu kita ke FA01 yang mengarah ke PC 2. Jadi di sini interface sama seperti yang tadi, interface FA 0/1. Enter. Sudah. Enter. Lalu IP address 192.168.2.1, lalu 255.255.255.0. 255 ini adalah subnet mask. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kedua PC sudah bisa saling komunikasi. Jadi kita coba ya. Kita coba di command prompt ini. Kita coba di sini. Kita hapus dulu command prompt. Kita ping. Kita ping ke PC 2 192.168.2.1. Maaf, ada kesalahan. Kita enter. Harusnya nanti yang pertama salah, yang selanjutnya kedua, ketiga, keempat itu benar.
coba salah, pertama, yang kedua benar, yang ketiga benar, keempat benar. Oke, kalau kayak gini sudah benar ya. Kalau kayak gini tandanya sudah berhasil. Komunikasi antar network ini sekali lagi disebut routing. Sebenarnya gimana sih cara kerja routing itu? Cara kerjanya tuh seperti ini. Jadi ketika satu komputer ingin ngeping ke komputer lainnya yang beda network, maka dia akan tanya gateway. Maka dia akan tanya ke router ini. Nih. Nah, dia tanya, "Hey router 0, kamu tahu nggak 192.168.2.10?" Nah, ketika router 0 ini menerima pertanyaan tersebut, kita lihat di sini. Maka router 0 akan melihat di tabel routing. Cara ngetek tabel routing itu kita cari do asal IP do show IP router. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tabel routing nih. Nah, ini. Nah, di tabel routingnya 0, dia mengetahui bahwa network 192.168.1.1 ini /28 ini itu ada di FA 0.0 apa /0. Kemudian 192.168.2.0/24 ini itu ada di FA 0/1. Jadi intinya adalah bahwa tabel routing itu menunjukkan siapa saja yang dihubungi router. Jadi dalam hal ini router itu bisa menghubungi router
router 1024 ini seperti itu. Kemudian kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, di sini kita akan lanjutkan video yang sebelumnya. Di sini saya akan menggunakan topologi router 2. Nah, sebelumnya kita hapus dulu yang tidak perlu digunakan. Ini tidak perlu, kita hapus dulu. Nah, kita taruh di sini. Kita pasang di sini. Itu kita tambahkan router satu lagi di sini. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, nama router ini kita ganti dulu ya biar enaknya. Di sini router 1. Di sini router 2. Kemudian kita hubungkan dari router 1 ke router 2. Kita rapikan terlebih dahulu biar enak dilihat teman-teman. Maaf, salah pencet. Dan di sini kita hubungkan lagi ke dari router 2 ke PC 2. Nah, untuk IP address-nya ini yang ini di sini di PC 2 kita ganti, tinggal 2 tambahkan saja 2.10 di sini 1.10. Nah, ini tetap seperti ini. Nah, interface antara router 1 dan router 2 ini kita perlu konfigurasikan IP address. Kita contoh sini 10 10.10.10.1/24. Nah, di sini 10.10. Maaf teman-teman.
10.10.10.2/24. Nah, misal seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini kita bahas IP address-nya dulu ya. Jadi sekarang kita siapkan topologinya terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari router 1. Kita masukkan dulu enable on Nah, kita masukkan do show IP enter brief enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa FA00 ini IP-nya sudah benar ya, 1.1. Tapi yang FA01 ini kita ganti ke 10 10 10 10 1. Nah, di sini kita tulis saja interface FA 0/1 enter. Nah, di sini kita nggak perlu no shutdown lagi karena di sini kita sudah up ini. Adapun di sini masih merah ini karena di router merahnya ini, di router 2-nya ini masih belum no shutdown. Tapi di router 1 ini kita sudah no shutdown, terbukti dengan FA01 ini sudah up nih. Jadi di sini langsung saja kita timpa IP-nya, IP address 10.10.10.1, lanjut subnetnya 255.255.255.255.0. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya kita konfigurasi di
router 2 CLI. Nah, di sini belum dikonfigurasi apapun ya. Nah, di sini kita konfigurasi dari awal saja. No, enter, router enable, enter, config, t, alhamdulillah udah selesai Wah, ada kesalahan teman-teman. Maaf. Ini enter. Nah, seperti ini. Lanjut. Interface FA 0 /0 enter. Kemudian di sini no shutdown. Nah, kita config. Bentar. Harap bersabar ya teman-teman. Nah, ini kan sudah hijau. Nah, kita config IP address-nya. Jadi IP address 10 10 10 2 255.255.255.0. Nah, seperti ini. Kemudian di FA01 ini IP-nya itu 2.1. Jadi interface FA 0/1 no shutdown IP address 192 titik 2.1 seterusnya 255.255.255.0. Kita lihat dulu. Nah, oke, di sini kita sudah selesai configuration IP address di router 1 dan router 2.
Saya rasa cukup dulu buat video kali ini. Saya lanjut ke video selanjutnya. Saya akan menjelaskan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, di sini cara berkomunikasi dengan PC1 berkomunikasi dengan PC2 itu caranya kita lihat datanya di router satu ini. Nah, setelah itu ternyata PC2 ini tidak ada berada di router 2 di FA 0/1 ini. Nah, maka dari itu PC1 ini bisa berkomunikasi dengan PC2 melalui router 1 ke router 2. Lalu PC2 ini mereply menanyakan PC1 ini di mana. Nah, kita lihat datanya di router 2. Nah, ternyata PC1 itu ada di router 1 ini atau FA 0/0. Sehingga PC2 bisa berkomunikasi dengan PC1 melewati router 2 ke router 1. Coba di ping. Nah, coba kita di ping. Udah kamu Sekali aja. Enggak ini enggak mau. Iya, tempatnya banyak kali. Ping. Apa itu? 10 ringgit. Ya buat 3 ringgit. Ping 192.168.1.2. Kamu tadi ngepingin di sini apa di sini? Udah, ini aja ngepingin di sini. Titik 1. Kita ping dulu bentar. Terus tadi ini udah mau balik lagi sekarang. Terus Kawannya Jimmy. bawa Nah, lagi. kita ping. Ketemu di Ping. jalan. Terus? Mana lo? Sini katanya gue digeting. 192.168 Bir titik api 2 aktivitas titik 10. gabung sama ini anak Kita lihat. jurusannya Jimmy juga tapi beda Nah. prodi. Kalau sudah seperti ini atau reply from ini tandanya berhasil. Mana emangnya? Seperti itu. Video gabung sama dia. Terima kasih. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Kita bahas di video selanjutnya. Angkatan 2. Oh, baru video terakhir di jalan ke. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi tentang routing ataupun saya akan mengonekkan atau membuat atau PC1 ini bisa berkomunikasi dengan PC3 dan PC2 ini bisa berkomunikasi dengan PC3. Nah, di video sebelumnya IP ini PC1 ini bisa dengan berkomunikasi dengan PC2. Nah, bagaimana sih PC3 ini bisa berkomunikasi dengan PC2? Nah, di sini langkah awal yang lebih mudah itu kita menambahkan IP routes. Karena FA di router 1 ini sudah berkomunikasi dengan router 2 ini. Nah, tetapi belum bisa berkomunikasi dengan ke PC3 tersebut. Nah, untuk menambahnya cara untuk menambahkannya di PC
satu ini titik harus 0 mendapatkan IP route dari IP2 ke IP3 ke 168 IP3 seperti itu, sehingga ya ketiga routing ini coba bisa saling apa berkomunikasi dengan menambahkan IP route masing-masing. Lalu langsung dulu emang pertama kedua di file lah, masuk jangan ini dulu bro. Kalau udah file nggak bisa lah. Bisa loh, gara-gara kamu nih goblok lah, di hapus loh. Apa yang dihapus? Nggak ada yang dihapus soalnya. Pilot semua cowok. Sulit lawan Pakai laptop gue aja sini. mana coba ini Masuk di simpen nggak? sini 19 langsung saja melakukan 30 0 10 25 10 2 IP 2 192 168 192 IP route 4.6 4.6 25 10 coba ya kalau yang ini Pak, 20 ini ke sini. Nah, subside full kok. Mana tuh? Ini ke ini. lalu Ini ke ini. 255.0 File. lalu tujuannya di mana? Emang dasar gara-gara kamu putusin Iya. tadi loh kok. Lah, bah. Iya, berpengaruh lah. Apa sih kamu ini? Sesudah itu file keluar. Ah, ini Gara-gara kamu apa tadi tuh? Ah, kamu nih. Rusak bener ya. dihapus ya. Gak ada yang dihapus apa. Tambahin kita- lagi routernya. Jadi berubah lagi dia. Kacau gara-gara kamu hapus ini tuh. Apa gara-gara ini ya? IP ininya Epicenter. Oh, salah, ada kesalahan ya. F1.0. Awal kita enable dulu. Coba ya. Di sininya Oke. FA 1.0. on No. Shutdown. lalu No IP shutdown. Terus IP IP route IP addressnya berapa? 10 20 20 satu ya? Nah. Apa betul? Coba. ada kesalahan 30 Ayo anjok. 10.0 Jadi Berapa beli? lalu FA 255.255.255 ini tadi udah dikasih belum? FA 01 nya belum ya? FA titik 0 FA lalu tujuannya di mana? Di satunya 10 satunya 10.10.2 lalu kita enter, lalu kita tambahkan lagi IP route 192.1 tunjukkan 3 titik lalu 255 lalu tujuannya sama ke 10.10.10
titik 2. Nah, sudah. Lalu kita ke yang kedua. Enable Ini tuh, ini kan ini yang ini. on Nah, bisa nih. Terus IMP FA1/0. nih 0,0 3.1 kan. Lalu sini kita tambahkan IP route-nya 192.168. Titik 0, lalu 255.255 0. Sampai ini nggak bisa lagi. Sabar dulu. Sabar, emang pertama nih kayak gini. Lalu tujuannya ke 10. Ada ceritanya. Kalau pertama pilot, keduanya sukses. Ada. Kadang 2 kali pilot dulu anjing baru sukses. Emang disuruh kamu nih dihapus-hapus tuh. Tahu gak? Harusnya disimpan. Dia disimpan benar. Tapi invalid tetap digasak. Gak baca kayak gak baca. Faktor yang ketiga. Tapi ini bisa. Ini ke sini. Nah, suksesnya. Mana tuh? Nih, sini ke sini. Itu lagi nah. Udah, kamu bilangnya ini. Enable Kamu ngeseknya ini ke sini aja. Ya. Ini ke sini enggak usah. Ya. Kau jalan aja. Mana? Udah. Udah. Sekarang parkir ya. lalu kita berikan IP Kopisnya mana? Gila ini. Kopisnya mana? 192 titik Kopisnya. Apa lagi? 2.0. Ini punya mama lah. Apa ya? Ya paham itu kayaknya. Latih udah. Utuh. Iki Lalu subnya 255 Di mana tuh 255. keloni? Oh ya. Nah, lalu tujuannya ke 10 titik Weh, titik apa 20 nih? titik 20 titik Endi. 1. Pesanan jadi. Masa yang beda tuh? Keren. Nah, kalau sudah seperti ini Keren. nah, lalu kalau sudah seperti ini kita tambahkan lagi IP route-nya. Sepuluh titik 10 titik 0 255 titik 0 10 titik 1. Lalu kita temukan IP route-nya
Tapi cuma lagi nah begitu lagi Lalu tujuannya sama ke 10 titik 20 titik 20 titik 1. Lalu kita enter. Nah, kalau udah seperti ini, nah seperti ini kan sudah. Nah artinya router 1 ini sudah berkomunikasi dengan router 2. Nah lalu router 2 ini bisa berkomunikasi dengan router 3. Nah, terus kayak editor saran gue lalu router 1 ini bisa berkomunikasi pada router 3 melalui router 2. Nah seperti itu. Nah lalu kita pingkan dulu. Coba kita pingkan dulu. Bang 27 jam. Nah, oprek 27 jam. Nah, akan ikuti. Tidak punya list. Sekian wae. Dikumpul ngono wae. Ping 192.2, 3 dan 4 3.10. Jelas no. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya berhasil atau sudah berkomunikasi antara router 2 ke router 3. Itu sudah berkomunikasi. Nah seperti itu. Sekian video dari saya. Lanjut, saya akan membahas di video selanjutnya. Terima kasih. Hampir panjang. Lo berapa emang? Udah 59 menit. Iya. Nah, udah kalau pengen banyak dikasih penjelasan intro. di Kalau gue yang video terakhir tuh dibuat hitam kali semua. ini saya akan menjelaskan konfigurasi routing 4 dengan menggunakan VLAN. Nah, teman-teman terserah memakai VLAN berapa saja. Saya akan menggunakan contoh, saya menggunakan VLAN di PC 5 dan PC 6 ini menggunakan VLAN 40. Yang lain ini kok orang ini kok cuma 1 jam kan Nah ini, dan PC 7 dan PC 8 ini menggunakan VLAN 50. Nah jadi setelah itu saya akan menjalankan konfigurasinya. Nah, awal-awal kita akan mencoba apakah PC yang ada di router ini terhubung dengan PC yang ada di switch. Nah, kalau kita coba PC 4 kita
hubungkan ke PC 5. Nah, awal-awal ini emang violet. Nah, kita coba lagi. PC 4 ke PC 5. Nah, successful. Lalu PC 3 ke PC 5. Nah, ini violet. Mari kita coba lagi. Nah, successful artinya berhasil. Nah, kita delete untuk mempermudah. Lalu kita bisa melihat apakah dia successful ataupun violet. Kita coba lagi. Dari PC ke dari PC kita lanjutkan yang tadi ya. Lanjutkan yang tadi saja langsung. Dari PC 2 ke PC 5. Violet. Nah, kita coba lagi. Dari PC 2 ke PC 5. Nah, successful. Lalu kita coba lagi dari PC 1 ke PC 5. Violet. Kita coba lagi. Dari PC 1 ke PC 5. Nah, successful. Artinya PC-PC tersebut sudah berkomunikasi atau sudah terhubung dengan PC yang ada di switch. Lagunya ini lah. Nah, contoh sederhananya PC 1 menanyakan kepada router 1 di mana PC 2 PC 5 berada. Lalu router 1 membuka data. Ternyata PC 5 berada di router keempat di switch. Lalu PC 1 membuka data untuk mengirim pesan ke PC melewati PC router kedua, router ketiga, lalu dikirimkan ke router keempat. Nah, lalu router keempat ini menyampaikan ke PC yang ada di switch, sehingga PC 1 bisa terhubung atau bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di switch. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, Apalagi yang ditambahnya? seperti itu penjelasan singkat atau topologi sederhana. Nah, dari PC semua tersebut langkahnya seperti itu untuk menghubungkan atau bisa berkomunikasi dengan PC 1 dan PC yang lain. Mungkin cukup
Itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Jadi menang. Lagi set dulu, gua dulu.